Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya kembali mengunjungi Sondokoro, pabrik gula Tasikmadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Dan seperti biasa, di Taman Wisata Sondokoro ini masih menjalankan lokomotif uap. Seperti yang terlihat ini. Ini adalah lokomotif uap buatan Borsig tahun 1908. Jadi ada penulisan tahun di bagian depan boiler, ini cocok ya. Ya untungnya di wisata Sondokoro ini masih mengaktifkan lokomotif uap walaupun cuma 1 unit. Beda beberapa tahun lalu saat lokomotif uap di Taman Wisata Sondokoro ini ada 2 lokomotif uap yang diaktifkan dan 2 lokomotif diesel. Ada tempat pasir di bagian depan lokomotif seperti lokomotif uap dan lokomotif diesel di kebanyakan pabrik gula pada umumnya. Namun bedanya di sini ada buffernya. Gauge-nya ini 750 mili. Sama antara pabrik gula Tasikmadu dan pabrik gula Colomadu. Memasukkan bahan bakar kayu. Niki kayunya sembarang nggih? Kering. Nggih, yang penting Kering. kayu kering. Kalau loko uap ini minimal tekanannya di angka berapa Pak di indikatornya untuk bisa jalan? 10 Pak ya, minimal bisa jalan Pak ya. Oke, dimasukkan bahan bakar, lalu barusan juga dibunyikan peluitnya. Nah, ini roda berpenggeraknya cuma 2 pasang, teman-teman. Kalau dilihat semuanya ya 3 pasang, namun yang berpenggerak cuma 2 pasang, yang besar ini. Yang belakang itu hanya roda penunjang. Tender ini sudah tidak difungsikan untuk menampung air, teman-teman. Karena sudah kropos, lubang-lubang di mana-mana. Sekarang suplai air hanya dari gerbong tender air yang ada di belakang lokomotif ini. Ya, itu selang yang mengalirkan air dari gerbong tender ke lokomotif. Nah, masuk ke pompa air, nggih. Oh, ini juga satu Pak yang dipakai ya? Ini buat carapan ya? Oh iya, cuma ini masih lengkap partnya. Cuma yang dipakai sebelah kanan ini cukup, teman-teman. Nah, ini untuk bukaan pompa Pak ya. Pompa sebelah kanan. Lalu yang ini blower, yang atasnya lagi. Buangan kalau misalnya kelebihan Kelebihan uap uap ini dibuang ya. Kalau yang otomatis dari atasnya itu masih bisa otomatisnya Pak ya? Otomatisnya masih bisa. Nah, ini pipa ke peluit atau suling. Ini gelas duganya. Terlihat airnya segini, teman-teman. Nah, separuh agak turun dikit. Ini masih aman Pak ya? ya masih Kalau harus diisi airnya seberapa minimal Pak? terlihat masih aman. Kalau airnya masih terlihat di gelas juga masih aman. Siap. Ini juga masih ada plat pabrikannya, teman-teman. Borsig Berlin 1908. Oke. Masih kelihatan, Pak. Oke. Ya, ini maju mundurnya nggih, Pak. Ini throttle. Ini remnya masih berfungsi, Pak. Ini juga keropos-keropos, teman-teman. Tapi keren Pak, masih dijalankan Pak. Oke.
kemakaran mas. Nggih, nih. Nah, ini plat besi untuk menghubungkan lantai lokomotif dengan lantai gerbong tender. Nah, ini kayu-kayunya semacam ini. Ini bagian bawah gerbong tender. Aliran airnya dari bawah sini. Nah, ini ada semacam selang. Di sini bercabang, teman-teman. Yang ini ke arah pompa kanan, yang ini mengarah ke pompa sebelah kiri. Namun yang diaktifkan pompanya yang sebelah kanan aja. Nah, jadi ini tadi untuk mengontrol tekanan uap secara manual dibuang melalui sini. Yang otomatis dari atas kubah uap. Nah, ini tempat lampu sudah tidak berfungsi, sudah tidak ada lampunya, teman-teman. Kalau dulu menyalakan lampunya dari listrik yang dihasilkan oleh generator uap. Nah, ini untuk tempat pelumas silinder. Nah, ini stok pelumasnya di sini. Ya, namanya mesin pasti ada pelumasnya. Baik itu motor, mobil, sama aja. Jadi kalau tidak ada pelumas yang melubrikasi piston saat lokomotif jalan, ya bisa fatal, teman-teman. Kalau saja lokomotif uap di pabrik gula Semboro itu, meskipun part pipa pelumasan dari kabin ke piston sudah tidak ada, itu sebenarnya tidak masalah. Jadi tetap di sini dibuatkan tempat penampungan pelumas. Namun yang saya lihat di PG Semboro ini sudah diputus dan dipaten, tidak bisa untuk memasukkan pelumas ke piston. Makanya saat jalan terakhir ditarik lokomotif diesel kok bunyi ngakik-ngakik, itu mungkin aus dari dalam piston sini. Untuk koplernya semacam ini, memakai rantai yang dikunci dengan pipa besi dari atas ini. Kita lihat untuk pengait antara gerbong tender dengan lokomotif. Jadi kopler dari gerbong tender ini tidak dipakai ya. Jadi memakai pengait di bawah ini. Mungkin dulunya di lokomotif ini ada pengait atau koplernya, mungkin karena ini ada bekas tempatnya ini. Dan di tengah itu lubang. Oke, kita tunggu sebentar lagi, teman-teman, akan jalan karena penumpangnya sudah banyak. Oke, jadi hati-hati teman-teman ya saat naik di antara lokomotif. Ini lantainya gerak-gerak, teman-teman. Ikuti gerakan keretanya.
Nah, inilah lokomotif uap nomor 1 yang mangkrak, teman-teman. Masih rusak. Pompa air lokomotif nomor 3 TG Tasikmadu lagi rewel, teman-teman, nggak mau nyedot air dari tender menuju boiler. Ya, masih coba dibenerin oleh Pak Nogli, teman-teman. Masinis lokomotif nomor 3 Borsig ini. Masih rewel pompanya, nggak mau nyedot air. Sehingga nggak bisa nambah air di boiler. Masih dicoba terus pompa airnya agar bisa nyedot air dari gerbong tender air di belakang untuk menambah air di boiler lokomotif uap nomor 3 ini. Nah, jadi pompanya letaknya di kabin masinis bagian kanan bawah, teman-teman. Terkoneksi ke pipa di sebelah kanan boiler ini. Pak Nogli memutar kran yang ada di pipa di kanan boiler, sedangkan asistennya membenahi tuas pompa yang ada di dalam kabin. Menang sidang. Nggih, Pak. Dari betul-betul ganti nih Pak.
Nah, ini bersama para masinis Pak Nobli sama Pak Agus. Ini Mas Mul, iya. Pompanya rewel nih Pak. Pompanya rewel. Dan kabar baiknya, informasinya lokomotif uap nomor 1 mau diperbaiki lagi Pak ya, sama pihak pabrik katanya, tapi masih belum tahu teman-teman. Akhirnya lokomotif uap ini harus diistirahatkan teman-teman, karena dicoba dari tadi pompa airnya tetap tidak bisa nyedot air dari gerbong tangki air untuk dimasukkan ke boiler. Ini masih proses pendinginan. Tadi sebagian besar kayu juga sudah dikeluarkan dari firebox-nya. Oke, dan tadi disampaikan oleh masinis lokomotif uap nomor 3 ini, rencananya lokomotif uap nomor 1 yang masih terbengkalai akan lanjut diperbaiki, tapi masih belum, nggak tahu realisasinya seperti apa nanti. Dan yang memperbaiki bukan masinis lokomotif uap Sondokoro ini, tapi pihak dari manajemen pabrik gula Tasikmadu. Oke, semoga saja terrealisasi teman-teman. Dan saya sudahi video ini. Terima kasih teman-teman telah menyaksikan. Jumpa lagi di video selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.